Halo sahabat religi, saat ini saya sedang berada di kantor Gubernur Provinsi Papua. Saat ini sedang terjadi rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga bersama dengan pemerintah Provinsi Papua dan bersama dengan Gereja Katolik. Dalam rangka melayani masyarakat Katolik yang akan melintas ke Papua Nugini dalam rangka kunjungan Paus Fransiskus. Seperti apa? Mari kita simak. Setelah melakukan koordinasi jelang kunjungan Paus Fransiskus di perbatasan Indonesia Timor Leste, Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Katolik bergerak menuju Papua, antisipasi pergerakan umat ke Vanimo, Papua Nugini. Dirjen Bimas Katolik Suparman memerintahkan Direktur Urusan Agama Katolik, Aloma Sarumaha, dan sejumlah jajaran untuk melakukan koordinasi di Papua untuk memastikan pergerakan umat ke Vanimo, Papua Nugini saat kunjungan Paus Fransiskus yang direncanakan pada 8 September 2024 nanti agar dapat berjalan dengan baik. Senin 19 Agustus 2024 bertempat di ruangan Rapat Gubernur Papua, terjadi rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah kementerian lembaga termasuk Kementerian Agama dan Kemenko Polhukam. Rapat di bawah kendali Kemenko Polhukam membahas beberapa isu penting. Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemenko Polhukam, Guslin, menjelaskan isu penting tersebut. Direktur Urusan Agama Katolik, Aloma Sarumaha, menegaskan kehadiran Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Katolik ingin memastikan umat Katolik terlayani dengan baik. Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh PJ Gubernur Papua, Majen Ramses Limbong. Rapat selanjutnya dipimpin oleh Asisten 1 Sekda Papua, Yohanes Walilo. Yohanes menjelaskan, kurang lebih ada 160 umat yang sudah terdaftar akan melintas ke Vanimo. Kemungkinan akan terus berkembang. Untuk itu, diperlukan persiapan yang memadai seperti transportasi dan makan yang cukup serta akomodasi yang memadai. Terkait dengan kunjungan Paus ke Indonesia, kemudian akan ke Vanimo, kami baru saja rapat bersama tim. Terkait dengan ini, kami membahas terkait persiapan-persiapan pimpinan gereja, khususnya gereja Katolik yang akan ke Vanimo, menghadiri undangan acara pertemuan dengan Bapak Paus. Kurang lebih ada 160, tapi ada penambahan yang nanti umat lain yang ikut, yang kami bahas untuk harus terdaftar semua. Yang berikut adalah menyangkut dengan kesiapan-kesiapan untuk ke Vanimo itu memerlukan transportasi yang cukup, kemudian penginapan atau akomodasi nanti selama di sana. Itu juga kami bahas, kemudian kalau menginap berarti perlu makan minum dan lain-lain, sehingga peserta yang dari Papua yang hadir dalam undangan ini tidak mengalami kesulitan di sana. Misalnya pergi 160 atau misalnya 200 pergi, harus pulang harus 200 juga, tanpa ada hambatan di jalan. Itu yang harapan dari pemerintah provinsi. Kemudian animo yang kami lihat dari umat, khusus umat Katolik di Provinsi Papua ini luar biasa. Ada masyarakat juga yang ingin ke Vanimo menghadiri kegiatan ini. Kami dari pemerintah provinsi mengimbau supaya berkoordinasi dengan pimpinan gereja yang ada di masing-masing gereja, supaya yang mau berangkat harus terdaftar, harus punya dokumen untuk ke negara tetangga, harus menggunakan tidak cukup hanya paspor, tapi harus punya visa, ataupun kalau surat batas lintas, kalaupun itu menggunakan itu harus dilengkapi semua, sehingga kami tahu persis bahwa berapa yang ke sana dan berapa yang akan harus kembali. Komunikasi koordinasi kerja antara lintas saya pikir sudah bagus sekali dengan teman-teman Kementerian Agama, kemudian pihak keamanan dalam hal ini menjaga pos lintas batas, kemudian juga teman-teman dari pos lintas batas sendiri, terus teman-teman dari imigrasi untuk pengurusan semua surat-surat terkait dengan rencana kunjungan ini.
Pastor Willem Bungan OFM, selaku koordinator yang dipercayakan Keuskupan Jayapura, membenarkan apa yang disampaikan asisten 1. Jumlah peserta ada 2 kelompok. Pertama dengan memakai paspor, dan yang kedua dengan memakai PLB, pas lintas batas. Yang sudah memiliki paspor sampai hari ini berjumlah 160. Sudah ada paspor. Yang belum ada paspor, ya diperkirakan bisa sampai 20 lagi. Sudah mendaftar tapi lagi urus di imigrasi paspornya. Konsulat RI di Vanimo, Alexander Tangkuman, menghimbau agar umat sungguh memahami adanya keterbatasan transportasi, makanan, dan akomodasi di Vanimo. Ia menegaskan, umat perlu menyiapkan surat perjalanan resmi, baik itu paspor dan visa serta PLB. Untuk acara rencana kunjungan Paus ke Vanimo, wilayahnya PNG yang berada di Provinsi West Epic, kiranya Bapak Ibu sekalian perlu memahami adanya keterbatasan transportasi, makanan, dan juga perlu menyiapkan surat perjalanan resmi apabila untuk hadir ke Vanimo. Di antaranya menyiapkan makanan dan juga perlu dikoordinasikan dengan kendaraan agar bisa sampai dapat Vanimo dengan baik. Karena kunjungan tersebut singkat dan siang hari sampai dengan malam, maka kembalinya diperlukan kendaraan. Yang lainnya adalah tentunya Bapak Ibu sekalian, kunjungan ini adalah kunjungan untuk keagamaan, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dan damai. Semua koordinasi dan antisipasi terus ditingkatkan, melibatkan unsur TNI Polri, Dinas Kesehatan, Imigrasi, Bea Cukai, Dinas Perhubungan, TVRI, dan RRI. Masing-masing instansi berkomitmen mendukung kegiatan keagamaan Katolik ini. Kita semuanya, terutama kami dari kepolisian bersama dengan TNI juga, pada prinsipnya kami mendukung kegiatan dimaksud. Seperti yang disampaikan Bapak Gubernur, kami juga mendukung penuh memfasilitasi. Usai rapat, tim bergerak menuju PLBN SCO untuk checkpoint dan melihat secara langsung kesiapan PLBN SCO. Halo sahabat religi, saat ini saya sedang berada di PLBN SCO. Nah, di belakang saya ini adalah jalan akses menuju ke negara Papua Nugini. Iya, kita hari ini bersama teman-teman dari PLBN, dari Indonesia dan juga dari pihak PNJ untuk bersama-sama mengkoordinasikan kehadiran Pop atau Paus dari Vatikan. Ya, semua ini untuk dalam rangka mengkoordinasikan supaya kedatangan beliau dan juga kehadiran teman-teman umat dari Papua yang akan melintas ke perbatasan, tepatnya di tempat ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan tidak terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan bersama tentunya. Mudah-mudahan kunjungan ini dapat kemudian menghasilkan sebuah koordinasi yang baik sehingga kunjungan Paus dan juga kegiatan dari audiensi publik ya antara Paus dengan umat Katolik yang ada di kedua negara itu dapat berjalan dengan baik. Kita berdoa supaya acara ini, kunjungan Paus ini, ziarah dari umat dapat terlaksana dengan baik, berangkat bahagia, pulang bahagia. Kepala PLBN SCO Matilda Pusung menjelaskan, PLBN SCO siap memfasilitasi warga yang akan melakukan kunjungan ke Vanimo. Saya Matilda Pusung sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara SCO menyampaikan bahwa kami siap memfasilitasi warga masyarakat WNI kita yang nantinya akan melakukan kunjungan ke Vanimo terkait kunjungan Bapak Paus Fransiskus yang akan dilaksanakan tanggal 8 September 2024 di Kota Vanimo. Kami menyampaikan untuk warga yang akan mengikuti kegiatan wajib memiliki dokumen perintasan
yang berlaku, yaitu kalau pakai paspor bersama dengan visa untuk warga sekitar kawasan perbatasan bisa menggunakan pas lintas batas. Kemudian bagi yang akan melaksanakan kunjungan juga kami menyampaikan bahwa PLBN akan menambah jam operasional dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Bagi warga masyarakat WNI yang akan melaksanakan kunjungan juga sebaiknya membawa perlengkapan yang secukupnya saja karena perlintasan ini juga hanya beberapa jam. Pihak Imigrasi Papua Nugini juga merespons positif umat Katolik Papua yang akan bergerak ke Vanimo. On behalf of my staff here at the border and Catholic people in Vanimo, we are looking forward to receive all our Catholic people in Jayapura and even from the whole of Papua. Catholic faith is very important to us, the people of Papua New Guinea, and also the people of Indonesia, especially on the island of Papua. So in Vanimo we are preparing. We have about 9 committees, and each of those committees are planning and preparing things like the ground preparations, the stages, the security, the accommodations, the bank systems, and everything. So in Vanimo, people are very excited. The Catholic people in Papua are very, very energetic in terms of worshipping and fellowshipping, because most of the time we drive across the border to Jayapura, we see lots of people in the churches, they're worshipping. The relationship is very good because up along the border, every time we go for patrol up there, we have Catholic families from the other side of the border, they come and mingle with their families. Vanimo, we have a Catholic Church is one of the very biggest congregations we have in Vanimo. Why Pope Franciscus visit to Vanimo? I was having that kind of question too, but then I found out that his visit to Vanimo is more to be like a family visit. People from his own country, from Argentina, we have a lot of population from Argentina serving as priests and nuns and churches, Catholic Church in Argentina working in Vanimo. How about the facilities in Vanimo when people of Indonesia go to the Vanimo? We don't have enough facilities, especially in terms of accommodation, like restaurants and things like that. But because it's a one-day event, we will try to capture them for those 2 or 3 hours in Vanimo. We'll administer in terms of food and drink and all that, and then we would like them to move back to the border on the same day. We're trying to arrange that now. Sahabat religi, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi berikutnya dari Ditjen Bimas Katolik. Sampai jumpa.